Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aturan rantai. Nah, aturan rantai ini pasti sudah kita dengar di sekolah menengah atas. Nah, di sini kita ingin membuktikan aturan dari aturan rantai yang telah kita pelajari di SMA. Nah, aturan rantai ini berfungsi untuk mencari turunan dari komposisi dua fungsi dengan hanya memanfaatkan turunan fungsi tersebut. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu 6.1.5 yaitu teorema Kara-Teodori. Kemudian 6.1.6 aturan rantai dan 6.1.7 contoh. Nah, sebelum kita masuk ke materi aturan rantai, maka sebelumnya kita harus sebaiknya kita mempelajari teorema Kara-Teodori terlebih dahulu. Karena dalam aturan rantai kita menggunakan teorema Kara-Teodori dalam memudahkan pembuktian. Nah, selanjutnya kita akan membahas 6.1.5 yaitu teorema Kara-Teodori. Teorema 6.1.5. Misalkan F terdiferensiasi pada sebuah interval I yang terdapat di titik C dan F merupakan turunan di C. Jika dan hanya jika ada sebuah fungsi Pi pada I yang kontinu di C dan memenuhi persamaan 10, Fx kurang Fc sama dengan Vx dikali X kurang C untuk X elemen I. Pada kasus ini kita mempunyai Vc sama dengan Vx V aksen C. Nah, pembuktian misalkan F aksen C ada. Sebelumnya di sini telah disampaikan bahwa jika dan hanya jika. Karena pada teorema ini dikatakan jika dan hanya jika, maka kita akan membuktikan dari dua arah, yaitu dari kiri ke kanan dan kemudian dari kanan ke kiri. Pertama, kita akan membuktikan dari kiri ke kanan. Misalkan F aksen C ada. Dari mana kita ketahui bahwa F aksen C ada? Lihat pada teorema bahwa F merupakan turunan C, berarti F aksen C ada. Nah, akan ditunjukkan untuk setiap V yang memetakan I ke R kontinu di C dengan Fx kurang Fc sama dengan Vx dikali X kurang C, di mana X elemen I. Karena F aksen C ada, maka dapat dibentuk V memetakan I ke R dengan V memetakan I ke R itu dengan dua pendefinisian. Definisi yang pertama yaitu Vx sama dengan Fx dikurang Fc per X kurang C jika X tidak sama dengan C dan X merupakan elemen dari I. Pendefinisian yang kedua, kita definisikan bahwa Vx itu sama dengan F aksen C jika X sama dengan C.
Karena I merupakan interval, maka untuk membuktikan V kontinu cukup dengan membuktikan. Nah, pertama kita akan membuktikan apakah V itu kontinu. Limit X mendekati C, Vx sama dengan Vx. Definisi titik 6.1.1. Nah, limit X mendekati C, Vx sama dengan limit X mendekati C, Fx kurang Fc per X kurang C. Sama dengan F aksen C sama dengan Vc. Di sini kita memakai pendefinisian yang pertama. Kenapa bisa jadi F aksen C? Nah, di definisi 6.1.1 sebelumnya disebutkan bahwa F aksen C itu sama dengan limit X mendekati C dari Fx kurang Fc per X kurang C. Nah, pada teorema 6.1.5 diketahui bahwa F aksen C itu sama dengan Vc. Jadi, dapat disimpulkan bahwa V itu kontinu di C. Nah, selanjutnya, jika X sama dengan C, maka Fx kurang Fc sama dengan Vx dikali X kurang C. Kita substitusikan X-nya menjadi C, menjadi Fc kurang Fc sama dengan Vc dikali C kurang C. Maka dapat hasil 0 sama dengan 0. Selanjutnya, dan jika X tidak sama dengan C, dengan pendefinisian V, maka Vx sama dengan Vx kurang Vc. Vx sama dengan Fx kurang Fc per X kurang C. Kalikan kedua ruas dengan X kurang C. Maka X kurang C dikali Vx sama dengan Fx kurang Fc per X kurang C dikalikan dengan X kurang C. Nah, ini X kurang C habis dibagi X kurang C dibagi X kurang C sama dengan 1. Jadi hasilnya kita dapatkan X kurang C dikali Vx sama dengan Fx dikurang Fc. Jadi V memenuhi persamaan 10. Nah, sekarang kita buktikan dari kanan ke kiri. Sekarang kita asumsikan bahwa fungsi V kontinu pada C dan V memenuhi persamaan 10 ada. Kita bagi persamaan 10 itu dengan X kurang C tidak sama dengan 0, maka kontinuitas V menyiratkan bahwa Fx kurang Fc per X kurang C sama dengan Vx dikali X kurang C per X kurang C. Hasilnya Fx dikurang Fc per X kurang C sama dengan Vx. Ini X kurang C dibagi X kurang C. Hasilnya tinggal Vx. Untuk X tidak sama dengan C, X kurang C tidak sama dengan 0. X kurang X Vc sama dengan limit X mendekati C dari Vx sama dengan limit X mendekati C, Fx kurang Fc per X kurang C sama dengan F aksen C. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Vc itu sama dengan F aksen C. Karena C sama dengan X, maka Vx sama dengan V aksen C. Terbukti bahwa teorema
6.1.5 persamaan 10. Nah, untuk mengilustrasikan teorema Kara-Teodori, F didefinisikan Fx sama dengan X pangkat 3 untuk X elemen R dan C elemen R. Nah, pertama-tama kita ketahui bahwa Fx itu mendefinisikan X pangkat 3, di mana X elemen R. Ditanya, apakah F mempunyai turunan jika C elemen R? Pertama-tama kita faktorkan X3 ini supaya bentuknya itu sama dengan 6.1.5. Faktorkan supaya bentuknya menjadi 6.1.5. Nah, di sini kita faktorkan seperti ini. X pangkat 3 kurang C pangkat 3 sama dengan X kuadrat ditambah CX ditambah C kuadrat dikali dengan X kurang C. Jika kita selesaikan persamaan ini, maka hasilnya itu X pangkat 3. Kenapa kita buat seperti ini? Supaya kita mendapatkan ini, Fx-nya, Fc-nya, Vx, dan X kurang C. Nah, di sini X pangkat 3 itu merupakan Fx, dan C pangkat 3 itu Fc-nya. Vx-nya yang ini, X kuadrat tambah Cx tambah C kuadrat. Ini Xc-nya yaitu X kurang C. Nah, di teorema 6.1.5 tadi kan untuk mencari turunan dari C itu sama dengan Vc. Jadi yang kita pakai di sini adalah Vx. Vx itu X kuadrat tambah Cx tambah C kuadrat memenuhi 6.1.5, maka F mempunyai turunan. Kita substitusikan C-nya itu menjadi X, maka C kuadrat tambah C kali C tambah C kuadrat. C kali C kan C kuadrat, jadi C kuadrat tambah C kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 3C kuadrat. Di sini kita jadikan 3C kuadrat itu kita substitusikan menjadi X, jadi 3X kuadrat. Nah, jadi kesimpulannya turunan dari X pangkat 3 ini adalah 3X kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas 6.1.6 aturan rantai. Misalkan I, J merupakan interval di R. Misal G itu memetakan I ke R dan F itu memetakan J ke R adalah fungsi, sehingga F J subset I. Dan misalkan C elemen J, jika F mempunyai turunan di C dan G mempunyai turunan di Fc, maka fungsi komposisi GOF mempunyai turunan di C. Maka persamaan 11 yaitu GOF aksen C sama dengan G aksen Fc F aksen C. Nah, pembuktian. Misalkan F terdefinisi di C dan G terdefinisi di Fc, akan ditunjukkan terdiferensial di C dan GOF aksen C sama dengan G aksen Fc dikali F aksen C. Nah,
Ketika f aksen C ada, teorema Kara-Teodori secara langsung menyatakan bahwa fungsi phi di J sehingga phi kontinu di C. Maka fx kurang fc sama dengan Vx dikalikan dengan x kurang c untuk setiap x elemen J, di mana Vc itu sama dengan Vc itu sama dengan f aksen C. Kemudian karena G aksen Fc ada, berdasarkan teorema Kara-Teodori secara langsung menyatakan bahwa terdapat fungsi mu yang terdefinisi di I sehingga mu kontinu di C, maka Gy dikurang Gfc sama dengan mu Y dikali Y kurang Fc, di mana mu F aksen C sama dengan G aksen Fc. Di mana mu Fc sama dengan G aksen Fc. Karena Fj subset I, maka setiap X elemen J dan Fx elemen I maka memenuhi Gy kurang G Fc sama dengan mu Y dikali Y kurang Fc. Gfc kurang Gfx dikurang Gfc sama dengan mu Fx dikali Fx kurang Fc. Berdasarkan teorema Kara-Teodori, maka mu of x Vx dikali dengan x kurang c. Untuk menjamin fungsi di atas kontinu, maka kita memanfaatkan sifat kekontinuan fungsi. Karena f terdiferensial di C, maka f kontinu di C. Diketahui mu kontinu di Fx berdasarkan sifat kekontinuan fungsi komposisi, maka mu of kontinu di C. Diketahui phi kontinu di C karena mu of kontinu di C dan phi kontinu di C, maka mu of phi kontinu di C. Karena kontinu di C, maka nilai fungsi sama dengan nilai limit sifat kontinu, sehingga limit x mendekati C, mu of phi x sama dengan mu of phi C. Misalkan H sama dengan mu of phi C, didefinisikan fungsi H memetakan J ke R dengan H sama dengan mu of phi X untuk setiap X elemen J diperoleh H kontinu di C dan memenuhi Gfx kurang Gfc sama dengan Hx dikali X kurang C. Berdasarkan teorema Kara-Teodori diperoleh G of X kurang G of C sama dengan Hx dikali X kurang C. G of terdiferensial di C dengan G of aksen C sama dengan Hx sama dengan mu of phi C sama dengan mu Fc dikali phi C sama dengan G aksen Fc dikali F aksen C. Terbukti teorema 6.1.6. Selanjutnya 6.1.7 contoh. Jika F memetakan I ke R terdiferensial di I dan Gy itu terdefinisi Y pangkat N untuk Y elemen R dan N elemen N kapital, maka G aksen Y terdefinisi N Y dipangkatkan dengan N kurang 1. Berdasarkan aturan rantai 6.1.6 menyatakan G of aksen X sama dengan G aksen Fx dikali F aksen X untuk X elemen I. Oleh karena itu, kita mempunyai Fn aksen X sama dengan N dikali Fx pangkat N kurang 1 dikali F aksen X untuk X elemen Y. Berdasarkan persamaan 9. Yang B, anggaplah bahwa F
itu memetakan I ke R terdiferensial di I di mana fx tidak sama dengan 0 dan f aksen x tidak sama dengan 0 pada x elemen I. Jika HY itu mendefinisikan I per Y di mana Y tidak sama dengan 0, kemudian tunjukkan bahwa Y aksen Y, H aksen Y mendefinisikan min 1 per Y kuadrat untuk Y elemen R dan Y tidak sama dengan 0. Oleh karena itu 1 per F aksen X sama dengan HOF aksen X sama dengan H aksen Fx dikali F aksen X sama dengan F aksen X per Fx kuadrat untuk X elemen I. Kemudian C, nilai absolut fungsi Gx itu sama dengan mutlak X adalah turunan untuk setiap X tidak sama dengan 0 dan G aksen X sama dengan signum X untuk X tidak sama dengan 0. Fungsi signum didefinisikan dalam contoh 4.1.10 bagian B. Meskipun signum didefinisikan di mana saja, itu tidak sama dengan G aksen di X sama dengan 0 karena G aksen X tidak ada. Sekarang jika F adalah fungsi terdiferensial, maka turunan rantai menyatakan bahwa fungsi GOF terdefinisi mutlak F juga dapat diturunkan di semua titik di X di mana Fx tidak sama dengan 0 dan turunannya diberikan oleh mutlak F aksen X sama dengan signum Fx dikali F aksen X itu sama dengan F aksen X jika Fx lebih dari 0 dan min F aksen X jika Fx kurang dari 0. Jika F turunan di C sehingga Fc sama dengan 0, maka ditunjukkan bahwa mutlak F turunan di C jika dan hanya jika F aksen C sama dengan 0. Lihat latihan 7. Sebagai contoh, jika Fx terdefinisi X kuadrat kurang 1 untuk X elemen R, maka nilai turunan F mutlak X terdefinisi menjadi mutlak X kuadrat kurang 1 sama dengan mutlak F aksen X sama dengan signum X sama dengan X kuadrat dikurang 1 mutlak X kuadrat kurang 1 dikali 2X untuk X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan min 1. Lihat gambar 6.1.1 untuk grafik mutlak F. Selanjutnya yang bagian D akan dibuktikan bahwa Sx sama dengan sin X dan Cx sama dengan cos X untuk setiap X elemen R. Kemudian S aksen X sama dengan cos X sama dengan Cx dan C aksen X sama dengan min sin X sama dengan min Sx untuk setiap X elemen R jika fakta ini digunakan bersama dengan definisi tangen X sama dengan sin X per cos X sedangkan secant X sama dengan 1 per cos X aksen. Untuk X tidak sama dengan 2K tambah 1 dikali V per 2 di mana K elemen Z dan menetapkan aturan 6.1.3 bagian D, kita memperoleh D tangen X sama dengan cos X dikali cos X dikurang sin X dikali min sin X per cos X kuadrat sama dengan secant X kuadrat. D secant X sama dengan 0 kurang 1 dikali min sin X per cos X kuadrat sama dengan sin X per cos X kuadrat sama dengan secant X dikali tangen X. Untuk X tidak sama dengan 2K tambah 1 dikali V per 2 di mana K elemen Z. Demikian pula kotangen X sama dengan cos X per sin X aksen. Kosekan X sama dengan 1 per sin X. Untuk X tidak sama dengan K V di mana K elemen Z. Kemudian kita dapatkan D kotangen X sama dengan min kosekan X kuadrat dan D kosekan X sama dengan min kosekan X kali kotangen X. Untuk X tidak sama dengan KV di mana K elemen Z.
Ya, contoh soal yang terakhir yaitu misalkan f didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat sin 1 per x untuk x tidak sama dengan 0 dan fx sama dengan 0 untuk x sama dengan 0. Jika kita menggunakan fakta d sin x sama dengan cos x untuk setiap x elemen R dan menerapkan teorema 6.1.3 bagian C dan aturan rantai 6.1.6, kita peroleh f aksen x sama dengan 2x sin 1 per x dikurang cos 1 per x untuk x tidak sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, tidak ada aturan perhitungan yang dapat diterapkan. Akibatnya turunan f pada x sama dengan 0 harus ditemukan dengan menggunakan definisi turunan. Kita temukan f aksen 0 sama dengan limit x mendekati 0 dari fx kurang f0 per x kurang 0 sama dengan limit x mendekati 0 x kuadrat sin 1 per x sama dengan limit x mendekati 0 dari x sin 1 per x sama dengan 0. Karena itu turunan f aksen dan f ada pada setiap x elemen R, namun fungsinya f aksen tidak memiliki limit di x sama dengan 0. Dan akibatnya f aksen terputus pada x sama dengan 0. Dengan demikian, fungsi f dapat kita turunkan setiap titik R. Tidak perlu memiliki turunan kontinu f aksen C. Sekian penjelasan materi mengenai aturan rantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.